Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baik teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1 untuk pelajaran Kapita Selekta 1 yang beranggotakan 3 yaitu Regina, Nurul Fadilah, Muhammad Adib, dan Hasan Ibrahim. Di sini kami akan menjelaskan subbagian bab 1 yaitu himpunan dan bilangan. Yang dimana materi akan kami sampaikan ada 3 bagian yaitu number atau bilangan, dan yang kedua KPK dan FPB, dan yang ketiga ada himpunan atau set. Baik, saya sebagai moderator dan sekalipun pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang bilangan. Nah, di sini ada peta konsepnya yang dimana kita ketahui bilangan itu kan mempunyai dua bagian yaitu bilangan rasional dan irasional. Namun di sini kita akan menjelaskan bilangan yang rasional yang dimana itu akan dibagi dua menjadi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Dan bilangan bulat pun akan terus dibagi dua yaitu bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Dan bilangan cacah pun terbagi dua yaitu bilangan 0 dan bilangan bulat positif atau bilangan asli. Lanjut ke pengertian bilangan. Apa itu bilangan atau the number definition? Nah, bilangan itu adalah satu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Nah, simbol yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Nah, jadi bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Simbol yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Jadi angka 1, 2, 3, sampai 6 itu merupakan simbol dari bilangan. Ya, bilangan itu ya 1 itu bilangan, 2 bilangan. Kalau angkanya itu adalah simbol. Makanya bisa dibedakan ya. Lanjut, ada kind of number atau macam-macam bilangan. Nah, bilangan itu ada bilangan bulat, ada bilangan desimal. Terus juga ada lagi kan bilangan berpangkat, cacah, dan asli. Nah, di sini kita pengertiannya, kalau bilangan bulat atau integer number itu, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Semuanya bilangan bulat ya. Negatif 1, negatif 2, 0, 1 sampai berapa ke depan. Dan perbedaannya dengan bilangan cacah, bilangan desimal, yaitu desimal adalah bilangan pecahan yang menyebutnya merupakan kepala 10 yang ditandai dengan koma. Sampai ini paham nggak? Example ya, 2,5 itu adalah 25 per 10 ya. Kalau 0 per 9, 0,9 adalah 9 per 10, terus sampai segitunya. Oke, jadi kelipatan 10 maupun 10, 100, 1000 itu semuanya bilangan desimal. Ketika dibagi akan menjadi 0, atau berapa koma, ada komanya. Oke, lanjut ke bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang berulang dalam bentuk yang lebih sederhana. For example, 2 pangkat 3. Artinya 2-nya 3 kali. 2 kali 3 kali 2 kali 2 kali 2 selama 3 kali. Sama berpangkat n. Jadi 2 kali ibaratnya mah ya 2 kali 2 selama n kali gitu ya. Ini mudah ya. Oke, bilangan cacah yaitu bilangan cacah adalah sekumpulan bilangan yang dimulai dari angka 0. Bilangan angka 0 ya. Nggak ada negatif karena itu bukan bilangan cacah kalau ada negatifnya, termasuk ke bilangan bulat ya. Oke, lanjut. Sampel 0, 1 sampai seterusnya itu bilangan cacah. Bilangan asli
bilangan asli adalah bilangan bulat positif, bukan 0. Nah, kalau tadi bilangan caca mah dari 0, kalau bilangan asli mah bilangan positif bukan dari 0, 1 dan seterusnya. Nah, kita masuk ke bilangan pecahan. Yang dimana tadi kan di peta konsep itu kan ada mana bilangan bulat sama bilangan pecahan. Kita udah menguraikan bilangan bulat dan sekarang bilangan pecahan. Ada berapa sih bilangan pecahan itu? Ternyata di sini ada banyak ya. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 macam. Apa itu bilangan pecahan? Yaitu bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai P per Q. Bilangan P disebut dengan pembilang dan Q disebut penyebut. Ya. Pecahan pun kita bisa membagikan sebagai 6 bagian. Dan dijelaskan bahwasanya bilangan bilangan pecahan itu ada bilangan pecahan biasa, ada pecahan murni, pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen, dan pecahan per mil. Kita uraikan satu persatu. Pecahan biasa itu pecahan, yaitu pembilang dan penyebutnya bilangan bulat. Ya, bukan bilangan desimal dan lain-lainnya ya, bilangan bulat. Contohnya tertera ya, ada 1/4, 2/5, 9/10 itu. Ya, mana penyebutnya? Penyebutnya adalah yang di bawah. 1/4 penyebutnya adalah 4 dan satunya adalah pembilang. 2/5 2-nya adalah pembilang, 5-nya adalah penyebut. Oke. Pecahan murni. Masuk ke pecahan murni yaitu yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat dan berlaku pembilang kurang atau lebih kecil dari penyebut. Oke. Pecahan murni ya. Pembilangnya boleh kurang atau lebih kecil dari penyebut. Mana penyebut? Penyebut itu adalah Q atau yang di bawah. Yang di atas adalah pembilang. Contohnya 1/6, 3/5. Nah, itu pecahan murni. 1/4, setengah, 1/8, 1/10. Dan itu pecahan murni. Karena penyebutnya kurang atau lebih kecil dari pembilang gitu ya. Kebalik, maksudnya pembilang boleh lebih kecil daripada penyebut gitu ya. Maaf, salah teknis. Oke, yang ketiga pecahan campuran, yaitu pecahan yang di atas bilangan bulat dan bilangan pecahan murni. Nah, gimana itu? Nah, jadi kalau dijelaskan itu ini tuh apa ya? Pecahan campuran itu pecahan yang dari pecahan biasa sebenarnya mah. Contoh 1/2 itu kan kalau diuraikan juga kan jadi 2 kali 3, 6 tambah 1, 7/2 ya. 7/2 itu kan pecahan biasa. Ya, 7/2 pecahan biasa. Ketika mau disederhanakan masuk ke pecahan campuran jadi 3 1/2. 1/2 satunya itu adalah sisa dari pembagian 7 bagi 2. Kan 7 bagi 2 itu 6 sisa 1 ya. Jadi 6-nya itu masuk ke 6 bagi 2 kan 3. Jadi 3 disimpan di pinggir, satunya sisa dari 7/2. Oke. Pada kalau belum paham nanti bisa tanya ke pemateri ya. Oke, pecahan desimal itu pecahan yang penyebutnya 100, 10, 100 dan kelipatannya. Terus sampai ke 10 aja terus. Dan tulis dengan tanda koma. Contohnya kita 4/10. Kalaupun kita disederhanakan, maka akan jadi 4 bagi 10. Jadi 0,4. Kalau dan juga ada lagi 45 bagi 10. 45 bagi 10 jadi kan 4,5. Dan ketika 45 bagi 100 jadi berapa? 0,45. Ya. Oke, lanjut ke pecahan persen. Yaitu pecahan yang penyebut 100. Karena persen itu 100 ya. Enggak ada persen itu 10. Persen itu per 100 semua juga. Dan dilambangkan dengan persen ya. Lambangnya ada di PPT ya. For example, kita gunakan 35%. Artinya apa? Artinya 35% itu udah 35/100. Contoh lain, 25% berarti artinya 25/100. Nah, pokoknya per 100 semua. Pecahan per mil. Nah, ini per mil sama persen itu beda. Kalau per persen mah per 100, kalau per mil mah per 1000. Makanya mil itu kan dikatakan kalau dalam jalan tuh ya 1000 kaki lah gitu gimana. Iya kita udah. Pecahan dengan penyebut 1000 dilambangkan dengan 100 persen ada nolnya gitu. Example
8%. Ada nolnya lagi tuh. Kenapa ada nolnya lagi? Karena persen itu kan dari 100 tambah 0 jadi kan jadi 1000 gitu. Jadi example seperti itu ya, digambar ada. Oke, lanjut ke ini ibaratnya operasi hitung bilangan. Ada 4 kan, ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Di mana lambangnya sudah saya cantumkan di PPT. Ada yang perkalian pakai X, pakai dot, dan pakai bintang. Itu tergantung apa yang media yang kita pakai. Kenapa seperti demikian? Kalaupun kita pakai media seperti Excel itu nggak ada yang namanya X, adanya bintang gitu. Kenapa? Itu sebagai rumusnya gitu ya. Pembagian pun sama, nggak semua bisa dipakai yang itu ya intinya. Oke. Jadi harusnya ada perkalian bilangan bulat, yang dimana bilangan bulat positif dan positif akan positif, negatif dan positif akan negatif. Itu yang perkalian ya, ini bukan pertambahan. Perkalian, kalaupun pertambahan mungkin akan banyak opsi, tergantung negatifnya berapa, positifnya berapa, hasilnya berapa gitu. Nah, mungkin demikian saja yang saya dapat saya sampaikan dari pemateri 1. Mungkin akan dilanjut oleh pemateri kedua, yaitu Saudara Adib, yang dimulai dari KPK atau kelipatan. Silahkan Bapak Adib. Baik, terima kasih kepada Saudara Hasan yang sudah mempersilahkan saya. Langsung saja ya. Materi selanjutnya yaitu KPK, kelipatan persekutuan terkecil. KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Contohnya, tentukan KPK dari 6 dan 7. Penyelesaiannya yaitu, kita buat kelipatan dari 6 dan 7. Kelipatan dari 6 yaitu ada 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan seterusnya. Kelipatan 7 yaitu ada 7, 14, 21, 28, 35, 42, dan seterusnya. Karena KPK kan kita mencari bilangan kelipatan terkecil yang sama. Nah, dari kedua kelipatan ini kita mendapatkan kelipatan terkecil yaitu 42. Oleh karena itu, KPK dari 6 dan 7 adalah 42. Kemudian ada faktor persekutuan terbesar atau FPB. FPB adalah faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Kalau KPK tadi kelipatan, nah kalau FPB ini faktornya ya. Tentukan FPB dari 12 dan 24. Penyelesaiannya, kita buat faktor dari 12 dan 24 itu dulu. Faktor dari 12 faktor dari 12 bisa didapat 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan faktor 24 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Karena FPB ini kan kita cari faktor yang sama dan terbesar. Di sini ada faktor yang sama 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Tapi kita ambil yang paling besarnya ya. Berarti kita ambil 12. Jadi FPB dari 12 dan 24 adalah 12. Kemudian mencari KPK dan FPB dengan faktorisasi prima. Atau biasa kita gunakan dengan pohon faktor ya. Misal, tentukan FPB dan KPK dari 24 dan 30. Kita buat dulu faktorisasi prima dari 24 dan 30. Nah, di sini bisa kita lihat ya pohon faktor dari 24 dan 30. Sehingga didapatkan faktorisasi prima dari 24 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3. Sedangkan faktorisasi prima dari 30 yaitu 2 dikali 3 dikali 5. Perlu diingat, untuk mencari KPK yaitu cari koefisien terbesar dan pangkat terbesar yang tidak harus sama
yang tidak harus ada di semua faktor. Oleh karena itu, di dalam KPK dari 24 dan 30 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 sama dengan 120. Untuk mencari FVB perlu diingat, yaitu mencari koefisien terkecil dan pangkat terkecil yang harus ada di semua faktor atau kebalikan dari KPK. Oleh karena itu didapatkan FVB dari 24 dan 30 yaitu 2 dikali 3. Karena 2 dikali 3 ini koefisien terkecil dan pangkat yang paling kecil yang ada di kedua faktor tersebut. Maka FVB dari 24 dan 30 adalah 6. Materi selanjutnya yaitu tentang himpunan. Di sini ada peta konsep dari himpunan ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada peta konsepnya. Nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Himpunan adalah kumpulan dari objek yang didefinisikan dengan jelas. Jadi objek-objek yang belum jelas itu tidak termasuk ke dalam himpunan. Kumpulan itu dapat berupa daftar, koleksi, ataupun kelas. Contoh dari himpunan. Ada himpunan mahasiswa IAIN yang berumur 20 tahun, kumpulan hewan berkaki 2, kumpulan bilangan prima yang kurang dari 20, kumpulan kendaraan beroda 2. Nah, dari 4 contoh tersebut, empat-empatnya yaitu termasuk ke dalam himpunan karena memiliki objek yang didefinisikan dengan jelas dan benar adanya. Untuk contoh 5 dan 6 ini bukan termasuk himpunan karena kumpulan anak tampan dan kumpulan anak tinggi itu setiap orang mendefinisikan tampan dan tinggi itu pasti berbeda-beda ya. Jadi karena objeknya tidak jelas atau bisa banyak pendapat ya. Jadi untuk kumpulan anak tampan dan kumpulan anak tinggi itu bukan termasuk himpunan. Penyajian himpunan. Untuk menyajikan himpunan ada 3 cara ya. Yang pertama, mendaftarkan anggotanya atau enumerasi, yang kedua dengan simbol-simbol baku, dan yang ketiga menuliskan notasi pembentuk himpunan itu sendiri. Untuk mendaftar anggotanya, kita bisa tuliskan semua anggotanya di dalam kurung kurawal. Manakala anggotanya sangat banyak, biasanya dimodifikasi dengan diberi tanda titik 3 dengan pengertian dan seterusnya mengikuti pola. Contohnya ada himpunan A ya. Himpunan A ada 3, 5, 7, dan seterusnya mengikuti pola. Jadi kita cukup menuliskan 3 angka saja. 3 atau 4 angka. Dan dilanjutkan dengan atau diberi tanda dengan titik 3 dengan pengertian dan seterusnya mengikuti pola. Kemudian cara 2 dengan simbol-simbol baku. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan simbol yang dimiliki anggotanya. Misalkan, contoh P sama dengan himpunan bilangan bulat positif. Anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya mengikuti pola. Cara ketiga yaitu menuliskan notasi pembentuk himpunan. Nah, cara ini yang biasa kita gunakan ya untuk membentuk atau menyajikan himpunan. Suatu himpunan dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan. Notasi biasanya berbentuk kurung kurawal X sedemikian rupa sehingga PX, di mana X adalah himpunan dan PX adalah syarat yang harus dipenuhi oleh X agar menjadi himpunan.
Misalnya, himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Dinyatakan dalam notasi himpunan sebagai berikut. A adalah kurung kurawal X sedemikian rupa sehingga X elemen A dan X kurang dari 6. Jadi X elemen A dan X kurang dari 6 ini masuk ke syarat ya. Syarat anggota untuk menjadi himpunan. Ada contoh lagi. Himpunan A sama dengan X sedemikian rupa sehingga X kurang dari maaf. Ada contoh lagi. A sama dengan contoh. Himpunan A sama dengan X sedemikian rupa sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8 dan X adalah bilangan ganjil. Kalau kita tuliskan anggota yaitu ada 3, 5, dan 7. Karena bilangan ganjil antara 1 dan 8. Diagram Venn. Diagram Venn adalah cara menyajikan suatu himpunan dengan satu himpunan memakai lingkaran dan seluruh lingkaran atau himpunan semesta digambarkan dengan segi 4. Untuk gambar diagram Venn sendiri itu ada ya di sini, bisa kita lihat. Ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan semesta yang digambarkan dengan segi 4. Dari diagram Venn tersebut dapat kita tarik atau bisa kita dapatkan himpunan U atau himpunan semesta. Anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Himpunan A anggotanya yaitu 1, 2, 3, dan 5. Dan himpunan B anggotanya yaitu 2, 5, 6, dan 8. Seperti sesuai dengan gambar diagram Venn di atas. Kemudian ada macam-macam himpunan. Ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota yang dinotasikan dengan 0 atau kurung kurawal yang kosong. Jadi himpunan kosong ini tidak memiliki anggota ya. Contohnya ada kuda bermata 3. Ini termasuk himpunan kosong karena tidak ada anggota kuda yang bermata 3. Kemudian yang kedua ada himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini B dikatakan superset dari A. Untuk notasinya bisa kita lihat A himpunan bagian dari B atau A kayak C gitu B. Contohnya himpunan A yang memiliki anggota 2, 3, dan 5 dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oleh karena itu himpunan A merupakan himpunan bagian dari B karena setiap anggota A itu ada di B. Kemudian yang ketiga yaitu kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan yaitu himpunan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA atau kayak tanda mutlak gitu A ya. Atau tanda mutlak A. Contohnya ada himpunan B. Di sini anggotanya 4, 5, 6, dan 7. Banyak anggota himpunan B adalah 4. Jika kita tuliskan dengan notasi, bisa kita tuliskan NB sama dengan 4 atau harga mutlak 4. Karena banyaknya himpunan tidak mungkin bernilai negatif.
Jadi kita gunakan tanda mutlak. Kemudian ada himpunan yang sama atau ekuivalen. Himpunan A dan B dikatakan sama atau A ekuivalen B jika kedua himpunan tersebut mempunyai anggota yang sama tanpa mempermasalahkan urutannya. Kita ambil contoh. Jika himpunan A mempunyai anggota 3585 dan himpunan B mempunyai anggota 538, maka A sama dengan B atau A ekuivalen B. Karena anggota dari A dan B itu sama, yaitu 3, 5, dan 8, walaupun urutannya berbeda. Kemudian yang terakhir ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Untuk notasinya, kita bisa menuliskannya dengan P dalam kurung A atau 2 pangkat A. Kita ambil contoh. Jika ada suatu himpunan A yang memiliki anggota 1 dan 2, maka himpunan kuasa dari A itu adalah himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, dan himpunan 1 dan 2. Materi selanjutnya, operasi himpunan. Yang pertama, irisan atau intersection. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Notasi dari irisan dua buah himpunan adalah tanda lengkung terbuka ke bawah. Contohnya, A sama dengan A, B, C, D, dan E, dan B sama dengan A, I, U, E, O. Maka A irisan B sama dengan AE. Jika digambarkan dalam diagram Venn, yang irisannya adalah gambar lingkaran yang diarsir. Yang kedua, gabungan union. Notasi untuk gabungan dua buah himpunan yaitu lengkung terbuka ke atas. Misalnya, A dan B merupakan sebuah himpunan, maka A gabungan B, X elemen A atau X elemen B. Jika dinyatakan dalam diagram Venn, maka yang diarsir semua anggota A dan semua anggota B. Contohnya, jika A sama dengan 1, 2, 5, 8, 9 dan B sama dengan 2, 3, 4, 5, maka A gabungan B 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Yang ketiga, ada komplement. Komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal semesta pembicaraan, kecuali anggota himpunan tersebut. Misalnya, A adalah himpunan yang berada pada semesta pembicaraan U, maka komplement dari himpunan A dinotasikan A pangkat C sama dengan X elemen U dan X bukan elemen A. Jika kita nyatakan dalam diagram Venn, maka yang diarsir di luar dari lingkaran A, bagian dari A. Contohnya, diketahui U sama dengan 1, 2, 3, 4, sampai 9, A sama dengan 1, 2, dan 4. Maka A komplement sama dengan 3, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang keempat ada selisih, difference. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan dengan tanda min. Misalnya A dan B merupakan himpunan, maka A min B sama dengan X elemen A dan X bukan elemen B sama dengan A irisan B. Jika dinyatakan dalam diagram Venn, maka yang diarsir bagian A yang bukan bagian B, bukan bagian dari B. Contohnya, jika A sama dengan 1, 2, 3, 4, sampai 10 dan B sama dengan 3, 5, dan 7, maka A min B sama dengan 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 dan B min A sama dengan himpunan kosong. Materi selanjutnya yaitu sifat-sifat operasi himpunan. Sifat yang pertama adalah sifat idempoten. Sifat idempoten yaitu sifat operasi yang menyatakan anggota suatu gabungan atau irisan adalah anggota himpunan itu sendiri. Contohnya diketahui K beranggotakan 4, 5, dan 6. Tentukan K irisan K dan K gabungan K. K irisan K sama dengan 4, 5, 6, irisan 4, 5, 6 sama dengan 4, 5, 6. Maka K irisan K sama dengan K. K gabungan K sama dengan 4, 5, 6
gabungan 4, 5, 6 sama dengan 4, 5, 6. Jadinya K gabungan K sama dengan K. Yang kedua, sifat identitas. Sifat ini hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan. Sifat yang pertama, A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Yang kedua, A irisan semesta sama dengan A. Yang ketiga, A gabungan himpunan kosong sama dengan A. Yang keempat, A gabungan semesta sama dengan semesta. Contohnya diketahui semesta sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 10 dan J 2 sama dengan 2, 3, 5, dan 7. Tentukan J irisan himpunan kosong dan J gabungan semesta. J irisan himpunan kosong 2, 3, 5, dan 7 irisan himpunan kosong. Hasilnya himpunan kosong sesuai dengan sifat yang nomor 1. Kemudian J gabungan semesta 2, 3, 5, dan 7 gabungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sifat ini sesuai dengan sifat yang nomor 4. Yang ketiga, sifat komutatif. Sifat ini berlaku pada operasi irisan dan gabungan, yaitu A irisan B sama dengan B irisan A, dan A gabungan B sama dengan B gabungan A. Contohnya diketahui himpunan A sama dengan 3, 4, 5, 6 dan B sama dengan 2, 3, dan 4. Maka buktikan bahwa A irisan B sama dengan B irisan A dan A gabungan B sama dengan B gabungan A. Jadi A irisan B sama dengan B irisan A, 3, 4, 5, 6 irisan 2, 3, 4. Hasilnya 3, 4 sama dengan 2, 3, 4 irisan 3, 4, 5, 6. Hasilnya 3 dan 4. Jadi benar bahwa A irisan B sama dengan B irisan A. Kemudian A gabungan B sama dengan B gabungan A. 3, 4, 5, 6 gabungan 2, 3, 4 hasilnya 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan 2, 3, 4 gabungan 3, 4, 5, 6 hasilnya 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang ini juga terbukti benar bahwa A gabungan B sama dengan B gabungan A. Yang keempat, sifat asosiatif. Sifat ini juga hanya berlaku untuk operasi irisan dan gabungan, yaitu dalam kurung A irisan B irisan C sama dengan A irisan dalam kurung B irisan C, dan dalam kurung A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan dalam kurung B gabungan C. Contohnya diketahui A sama dengan P, Q, R, dan S, B sama dengan RST, dan C sama dengan QRS. Buktikan bahwa dalam kurung A irisan B irisan C sama dengan A irisan dalam kurung B irisan C. Penyelesaiannya yang pertama, A irisan B sama dengan P, Q, R, S irisan RST sama dengan RS. Kemudian cari B irisan C sama dengan RST irisan QRS sama dengan RS. Maka dalam kurung A irisan B irisan C sama dengan A irisan dalam kurung B irisan C RS irisan QRS hasilnya RS sama dengan PQRS irisan RS hasilnya juga RS. Yang kelima, ada sifat distributif. Sifat ini berlaku pada operasi irisan dan gabungan, yaitu A irisan dalam kurung B gabungan C sama dengan dalam kurung A irisan B gabungan dalam kurung A irisan C, dan A gabungan dalam kurung B irisan C sama dengan dalam kurung A gabungan B irisan dalam kurung A gabungan C. Contohnya diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3, sampai 10, dan B 2, 4, 6, 8, 10, dan C 1, 3, 5, 7, 9. Buktikan bahwa A irisan dalam kurung B gabungan C sama dengan dalam kurung A irisan B gabungan dalam kurung A irisan B. Maksudnya A irisan C. Penyelesaiannya yang pertama, cari B gabungan C. 2, 4, 6, 8, 10 gabungan 1, 3, 5, 7, 9 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang kedua, mencari A irisan B. 1, 2, 3, sampai 10 irisan 2, 4, 6, 8, 10. Hasilnya 2, 4, 6, 8, 10. Yang ketiga, A irisan C sama dengan 1, 2, 3, sampai 10 irisan 1, 3, 5, 7, 9. Hasilnya 1, 3, 5, 7, 9. Maka A irisan dalam kurung B gabungan C sama dengan dalam kurung A irisan B gabungan dalam kurung A irisan C 1, 2, 3, sampai 10 irisan 1, 2, 3, sampai 10 hasilnya 1, 2, 3, sampai 10 sama dengan 2, 4, 6, 8, 10 gabungan 1, 3, 5, 7, 9 hasilnya 1, 2, 3, sampai 10.
Jadi hasilnya sama-sama 1, 2, 3, sampai 10. Berarti benar bahwa A irisan dalam kurung B gabungan C sama dengan dalam kurung A irisan B gabungan dalam kurung A irisan C. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.